apakah berarti bisa dibilang sosok Sandi, kalau Ganjar kan karena memang sudah dideklarasikan gitu ya Pak, apakah memang sosok Sandi ini sebagai sosok yang paling kuat untuk bisa menangkap hati anak-anak muda atau pemilih muda? Tentu sudah bisa kita jawab ya. Track record perjalanan Pak Sandiaga Salahuddin Uno, beliau meniti karirnya dari dunia organisatoris, ya organisasi. Pernah menjadi ketua HIPMI DKI, ya, dan sukses seorang yang memimpin sebuah organisasi itu, ya, berhasil apabila kemudian sampai pada puncaknya di dalam organisasi itu. Jadi kalau dulu ada di ketua HIPMI DKI, kemudian akhirnya setelah itu naik menjadi ketua umum HIPMI di tingkat nasional, ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ya, itu adalah seseorang yang berhasil mengorkestrasi organisasi, sehingga keberhasilan itu mendapatkan pengakuan, sehingga dia naik kelas dari tingkat DKI menjadi skala nasional, berarti berhasil. Nah kemudian Pak Sandi terlahir dari seorang entrepreneur, ya, di mana karir usahanya itu juga cukup berhasil, di mana beliau sebagai orang yang masih muda, ya, tapi dia berhasil untuk membangun dunia usaha yang tentu juga memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, kepada rakyat Indonesia, di mana menciptakan lapangan kerja, ya, memberikan kontribusi pajak kepada negara dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu masuk di wilayah politik, ya, di mana masuk wilayah politik di DKI Jakarta, ya, berhasil juga menjadi Wakil Gubernur mendampingi Pak Anies Baswedan. Saya yakini keberhasilan Pak Anies Baswedan memimpin DKI tidak terlepas sokongan yang besar dari Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Nah setelah itu kemudian masuk wilayah nasional, ya, perpolitikan nasional, yaitu mendampingi Pak Prabowo menjadi Wakil Presiden pada pemilu tahun 2019 yang lalu, juga mendapatkan suara yang signifikan. Yaitu kalau nggak salah mendapatkan suara 43%, ya, gitu. Itu kan suara yang signifikan, ya, di mana dia bisa meraih kepercayaan rakyat yang begitu besar, walaupun, ya, belum bisa mencapai tingkat kemenangan, karena kemudian Pak Jokowi lebih unggul dari perolehan suara Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, artinya karya-karya nyata keberhasilan di dalam perpolitikan nasional menggambarkan bahwa dia memang orang yang mampu, ya. Dia orang yang mampu menjawab tantangan Indonesia, dan dia telah mengerti, ya, tentang perjalanan perpolitikan dan ekonomi bangsa kita ini. Ya, kemudian terakhir diberi amanah oleh Pak Presiden Jokowi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, tidaklah mudah di masa Indonesia menghadapi krisis COVID-19, ya, di mana pariwisata ini yang paling terpukul pertama, ya, paling terpukul pertama, di mana orang dibatasi ruang geraknya, kemudian juga ekonominya menjadi terbatas, di mana orang mau rekreasi itu kalau ekonominya lebih, gitu kan. Nah, kemudian apalagi kemudian dibatasi, dan kemarin itu sangatlah tragis bagi perjalanan ekonomi pariwisata, karena orang bergerak aja nggak bisa, bagaimana mau berpariwisata dengan pembatasan orang untuk tidak boleh melakukan perjalanan-perjalanan. Kemudian kita semua, bukan hanya Indonesia tapi dunia, ya, mengalami kesulitan khususnya di sektor pariwisata. Jadi yang tutup duluan yang pertama adalah di sektor pelaku ekonomi yang tutup pertama adalah di sektor pariwisata seperti hotel, ya, dan lain sebagainya. Pak Sandi dengan amanah dari pemerintah, ya, sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya, itu bagian dari yang mengeksekusi program pemerintahnya Pak Presiden Joko Widodo, berhasil memulihkan ekonomi pariwisata lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Terbukti misalnya barometernya di Bali, ya. Bali itu adalah barometer ekonomi pariwisata yang terbesar, di mana masyarakat di Bali itu bisa digerakkan oleh ekonomi pariwisata yang bersumber dari pariwisata, itu adalah yang terbesar. Dan alhamdulillah saat ini, ya, dari kasus COVID-19 itu sekarang
pariwisata di Bali sudah mulai pulih. Begitu juga pariwisata di daerah-daerah yang lain di seluruh Indonesia, ya hampir mungkin kalau 100% belum ya, tapi mungkin sekarang 80% itu sudah mengalami pemulihan recovery ekonomi di sektor pariwisata itu. Itulah. Ini kan tidak terlepas beliau yang diberi amanah Pak Sandi oleh Presiden Joko Widodo untuk mengeksekusi ya, dan mengimplementasikan program-program kerja pemerintahan Pak Jokowi, itu dia berhasil. Jadi pasangan antara Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Sandiaga Uno itu adalah pasangan yang ideal untuk menjawab tantangan bangsa ini ke depan. Khususnya untuk mengambil hati juga anak-anak muda ya. Betul. Karena ada bonus demografi. Dan ini juga pasangan yang tepat ya untuk mempersiapkan tadi dalam rangka untuk menyongsong bonus demografi ke depan yang harus kita persiapkan untuk anak-anak kita, adik-adik kita semua. Nah, kalau misalnya tadi dengar dari ceritanya Pak Ketum kan, kayaknya Bang Sandi ini wah banget gitu kan ya, Pak Ketum ya gitu. Waktu itu pas nge-guide-nya gimana tuh Pak? Susah-susah gampang nggak? Ya tentu sulit ya, karena memang politik ini tidak bisa lahir dan hadir dari platform yang berbeda. Yeah. Jadi di dalam satu organisasi politik itu ya harus memahami tentang platform politik itu, sehingga kita harus memiliki chemistry yang sama. Ya tentu itu tidak mudah. Itu pun punya waktu lama, sehingga yang terakhir kemudian akhirnya terdapatlah kesepakatan bahwa antara Pak Sandiaga Salahuddin Uno dengan P3 sepakat kita untuk bergabung, ya Pak Sandi bergabung menjadi kader P3, dan setelah itu kemudian Pak Sandiaga Salahuddin Uno dengan latar belakang pengalamannya itu, rekan-rekan semua di P3 memberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Bapilu Nasional atau Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional. Nah, ini sudah sejalan dengan bagian dari ujian nanti untuk menghadapi tantangan ya. Manakala nanti kita berhasil, dan insya Allah berhasil, nanti Pak Sandi itu mendampingi Pak Ganjar dan Allah izinkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka sekali lagi itu adalah merupakan paduan pasangan yang bisa menjawab ya tantangan untuk membangun Indonesia ke depan. Oke, ini hanya mewakili pertanyaan dari masyarakat nih Pak, gitu kan ya. Saya sambil ngopi ya? Boleh. Saya penasaran aja sih Pak, sekaligus mumpung Pak Ketum nih lagi di sini gitu kan, bisa ditanyakan. Sampai akhirnya seorang Sandiaga Uno berpindah ke lain hati gitu, ke P3. Apakah karena memang ditawarkan untuk dimajukan sebagai cawapres seorang Ganjar Pranowo, atau apa yang dijanjikan sehingga membuat seorang Sandi akhirnya bergabung dengan P3? Atau apa memang betul-betul karena memiliki visi yang sama untuk membangun bangsa? Tidak, jadi kita tidak memberi janji-janji manis, ya, apalagi janji-janji palsu gitu ya. Itu tidak. Jadi kita membuka tentang visi misi P3, ya, apa sebenarnya P3 yang sudah berdiri selama 50 tahun, di mana P3 itu diwariskan oleh para ulama pendiri negeri ini, ya. Kemudian P3 didirikan sebagai wadah aspirasi perjuangan umat, ya. Nah, setelah mengenali tentang sejauh mana yang dimiliki oleh P3 dan visi misinya P3, maka Pak Sandi menyatakan tertarik untuk bergabung menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Nah, ini tentu tidak dilandasi oleh karena Pak Sandi kita calonkan sebagai calon wakil presiden atau kita perjuangkan menjadi calon wakil presiden. Itu sama sekali tidak. Saya lihat Pak Sandi adalah memiliki jiwa yang sangat mulia, karena dengan segala kemampuan di usia yang relatif belum tua gitu ya, tapi masih menyumbangkan pikiran dan dharma baktinya kepada perjuangan bangsa ini. Saya pikir ini adalah merupakan suatu ketulusan ya bagi anak-anak bangsa kita. Jadi saya menghargai itu, dan saya kebetulan kenal dengan Pak Sandi itu lama, tidak sehari dua hari, tapi sudah puluhan tahun, karena sesama
pelaku usaha atau kita sebut sebagai entrepreneur bahasa kerennya gitu. Jadi saya juga seorang pelaku usaha, saya juga entrepreneur, Pak Sandi juga sama. Jadi saya mengenali Pak Sandi itu sudah lama, puluhan tahun. Begitu Mbak Anggi. Berarti sebenarnya gambarannya ya sudah cukup jelas. Mudah-mudahan ini bisa menjawab tanya dari kepala para netizen gitu. Ini kan Bang Sandi kan memang gayanya kan anak muda banget nih, Ya, ya. Pak Ketum ya gitu. Dan saya sepakat juga bahwa anak-anak muda banyak melihat Bang Sandi ini sebagai someone they're looking up to gitu, sebagai pengusaha, sebagai politicians gitu kan ya. Nah, sementara P3 ini kan cenderung terlihat konservatif gitu kan, kuno lah gitu ya Pak, excuse kalau boleh disampaikan gitu ya Pak. Dengan kehadiran Bang Sandi ini kira-kira bisa mengubah wajah P3 nggak Pak? Jadi lebih anak muda gitu? Saya lebih menggunakan kata-kata tidak mengubah ya, tapi menyesuaikan ya dengan kebutuhan politik nasional kita. Okay. Ya, di mana transisi transisi dari ekonomi global ya, dan kemudian juga kita Indonesia telah sesama negara yang juga tidak mungkin kita bisa menutup globalisasi dunia. Karenanya dalam satu proses perjalanan kehidupan itu sudah menjadi keniscayaan bahwa dunia ini akan berubah. Ya, kehidupan sosial kemudian berbangsa dan bernegara itu juga akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman itu. Betul. Ya, sebagaimana yang menjadi tuntutan pada zaman-zaman itu. Mungkin saya yang sudah melalui perjalanan hidup yang panjang, saya juga sudah melalui itu semua. Apakah dalam kehidupan sosial, kehidupan kemasyarakatan, kemudian sosial kehidupan ekonomi, ya, dan lain sebagainya, itu juga sudah secara otomatis mengikuti pada perubahan-perubahan zaman itu. Nah, maka Pak Sandi merupakan bagian dari orang yang akan mampu bersama-sama ya dengan kader-kader yang lain ngikutin perubahan ya, untuk mengikuti perubahan itu. Karena perubahan itu juga harus disiapkan konsep-konsep dalam menghadapi perubahan-perubahan itu. Gitu. Nah, seiring dengan perubahan itu, maka dengan Pak Sandi yaitu sejalan dengan menjadi tuntutan kehidupan bangsa kita. Ya, untuk kita P3 akan mengikuti perubahan-perubahan itu. Ya, tanpa merubah dari prinsip ideologi sebagai bangsa.